Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Nanda Aprilia. Industri telekomunikasi terus bergerak, saudara. Telkom terus menjalankan berbagai aksi korporasinya. Dimulai dari transformasi bisnis, optimalisasi portofolio, hingga menjaga kinerja keuangan untuk tetap solid. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana sebenarnya strategi perusahaan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, sekaligus juga memperkuat daya saingnya? Sudah bersama dengan kami pagi ini Direktur Utama Telkom Indonesia, Ibu Dian Siswarini di Menara Kompas. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya Bu Dian? Selamat pagi, terima kasih Mbak Nanda. Alhamdulillah kabar baik. Bu Dian, ada hal pertama yang ingin saya tanyakan mengenai visi besar hingga 2030 yang sebenarnya sudah tertuang dalam strategi, yakni TLKM 30 atau Telkom 30. Sebenarnya apa sih yang membuat Bu Dian yakin bahwa strategi ini bisa menjadikan Telkom lebih agile, profitable, dan juga berdaya saing? Jadi Telkom 30 ini berisi 4 pilar. Yang pertama adalah operating excellence, dan juga service excellence. Kemudian yang kedua adalah streamlining, yaitu bagaimana supaya korporasi ini menjadi lebih lean gitu ya, lebih strukturnya lebih simple. Kemudian yang tiga, unlock value, di mana di situ tujuan utamanya adalah bagaimana kita mendapatkan value yang lebih tinggi dari aset-aset yang kita miliki. Dan yang terakhir, pilar yang terakhir adalah modus operandi shift, di mana kami akan merubah ya sekarang ini Telkom yang merupakan operational holding menjadi strategic holding ya. Jadi dengan keempat pilar tadi diharapkan ke depannya Telkom ini menjadi perusahaan yang lebih progresif ya, tentu yang lebih menguntungkan gitu ya, menghasilkan cuan yang lebih tinggi seperti itu, dan tentu saja memberikan dampak yang lebih luas ke masyarakat dan juga untuk bangsa Indonesia seperti itu. Nah, tadi kalau pertanyaannya apa yang membuat yakin ya, karena tentu saja Telkom 30 ini tidak dibuat mengambil dari apa istilahnya, dari rencana atau mimpi saja, tapi berdasarkan memang asesmen yang lumayan panjang ya, asesmen mengenai apa yang terjadi sekarang di Telkom, bagaimana secara industri ya, apa yang terjadi di industri, perkembangan teknologi, kemudian juga seluruh ekosistem di mana Telkom ini bergerak ya. Jadi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, kami menentukan tadi 4 pilar untuk bagaimana Telkom harus maju ke depannya. Saya ajak Bu Dian untuk melihat di layar saat ini mengenai saham Telkom year to date, dimulai dari tanggal 2 Januari sampai dengan 21 Juli. Ini sebenarnya banyak mendapatkan apresiasi begitu Bu, mengenai langkah atau ekspansi dari Telkom sendiri, menggait strategik partner untuk Infonexia atau bisnis fiber dibanding dengan langsung IPO. Sebenarnya apa sih, bagaimana Bu Dini melihat potensi lini bisnis ini untuk bisa melipat gandakan valuasi keseluruhan Telkom Group ke depannya, sampai dengan bagaimana sih sebenarnya Ibu melihat kalau melihat dari data ini kan kita merujuk dari market di kuartal pertama memang tidak terlalu oke begitu ya Bu, bisa dikatakan. Bagaimana Telkom menjaga optimisme itu? Jadi Telkom ini kan sebetulnya operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memang mandatnya itu adalah membangun digital infrastructure. Nah, kalau kita bilang atau kita katakan mengenai digital infrastructure utama kami itu adalah fiber optik, jaringan fiber ya. Dan Infonexia ini atau TIF ini adalah merupakan anak perusahaan Telkom yang bergerak di dalam pengadaan ya, pembangunan jaringan fiber optik dan juga pengoperasiannya seperti itu. Jadi ini merupakan bisnis utamanya Telkom ya, Infonexia ini. Nah, dari sejak tahun akhir 2003 ini menjadi entiti tersendiri ya, dan sekarang ini kami dalam taraf finalisasi untuk pengalihan semua aset dan juga bisnisnya dari holding ke Infonexia seperti itu. Jadi diharapkan Q3 ini akan selesai semua pengalihannya ya. Nah, ini merupakan bagian dari pilar Telkom 30 tadi yang ketiga, yaitu unlock value ya, unlock value, karena diharapkan nantinya ini akan meng-create penambahan valuasi terhadap Telkom Group ya di atas 100 triliun seperti itu. Dan memang kami harapkan kami ini akan mendapatkan strategic partner ya, yang bukan saja nanti membawa
cuan gitu ya, atau membawa tambahan modal, tetapi juga membawa teknologi, membawa governance ya, dan juga bisa memberikan nilai tambah terhadap operasional perusahaan daripada kami langsung tadi IPO. Seperti itu. Jadi memang ini tuh nanti akan menjadi pilar untuk pengembangan B2B bisnisnya Telkom Group. Karena sekarang kan boleh dibilang majority dari revenue-nya Telkom itu masih dari bisnis B2C yang digawangi oleh Telkomsel. Oke, kita menangkap poinnya di situ disampaikan oleh Bu Dian. Nah, ini kembali lagi nih, di bawah kepemimpinan Bu Dian kan kita tahu bahwa saat ini Telkom tadi juga sudah dijelaskan dari salah satu pilarnya adalah menjadi strategic holdings begitu ya. Transformasi strategi dari Telkom menuju murni strategic holding, sebenarnya kalau kita tanya, apa capaian yang paling krusial mungkin sudah mulai dirasakan oleh perusahaan saat ini, Bu Dian? Ya, jadi kalau dari 4 pilar tadi ya, yang sudah terlihat adalah dari sisi operational excellence, di mana kami ini memperbaiki governance perusahaan, sehingga sekarang misalnya ya, laporan keuangan kami itu lebih transparan. Ya, lebih transparan sehingga lebih mudah dibaca oleh para investor. Ya, kalau laporan keuangan transparan itu tentu akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap berjalannya bisnis di Telkom, seperti itu. Kemudian juga dari sisi operational excellence yang sudah terlihat adalah pengelolaan arus kas perusahaan yang lebih baik. Ya, jadi terlihat bahwa tahun 2025 kemarin itu kami berhasil meningkatkan cash perusahaan, sehingga tentunya terlihat dari dividen yang juga bisa diberikan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kemudian yang lain juga bahwa dengan tadi strategic holding ini membuat perusahaan ini bisa memonitor anak-anak perusahaannya itu dengan lebih efektif. Ya, karena sebelumnya mungkin holdingnya itu juga ikut berbisnis gitu ya. Dengan strategic holding ini, holding itu bisa berfokus untuk bagaimana memonitor, bagaimana mengawasi dan memastikan semua anak perusahaan ini mereka itu bekerja di dalam koridor yang benar. Seperti itu. Bisa dipahami berarti Bu Dian. Nah, sekali lagi saya ajak Anda untuk melihat kondisi saat ini, Bu Dian, di mana industri teknologi saat ini kan diwarnai dengan hadirnya teknologi satelit global, belum lagi kolaborasi para kompetitor. Katakanlah yang terbaru saat ini adalah merger antara XL dan juga Smartfren. Ya. Bagaimana Telkom melihat dinamika ini, Bu Dian, khususnya dari segi peluang untuk mempercepat pemerataan akses digital? Oke, kalau kita lihat mengenai perkembangan teknologi itu kan sesuatu keniscayaan ya, nggak bisa dibendung itu perkembangan teknologi, walaupun mungkin seperti teknologi yang tadi disebutkan itu bisa jadi disruptif terhadap bisnis kami, seperti itu. Nah, tapi kalau saat ini belum impact negatifnya belum ada ya, karena memang sekarang masih seperti komplementer. Jadi yang ada nih sekarang teknologi satelit tersebut itu digunakan untuk lebih banyak remote area ya, untuk daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh jaringan terestrial gitu ya. Saya tidak tahu, barangkali 5 tahun lagi, 10 tahun lagi perkembangannya bisa jadi ya juga masuk ke daerah-daerah perumahan. Seperti itu. Nah, tadi kalau masuk ke dalam konsolidasi, sebetulnya konsolidasi itu baik buat industri ya, karena apa, dengan konsolidasi itu kan jumlah pemain menjadi lebih sedikit. Kompetisi itu tidak sesengit zaman dulu ya. Jadi waktu sebelumnya itu pemain untuk seluler itu 10 tahun lalu itu lebih dari 10 ya. Nah, itu tuh memang brutal banget lah ya kompetisinya ya. Sekarang ini lebih rasional, sehingga semua operator itu sekarang sudah meninggalkan price war. Ya, kita meninggalkan price war karena nggak ada gunanya nih price war itu. Price war itu jelek buat semua semua orang, bukan cuma buat operator tapi juga buat industri gitu ya. Jadi sekarang semua operator itu value propositionnya bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik. Bagaimana supaya kualitas jaringan itu bisa meningkat. Gitu. Jadi nggak lagi gimana supaya paket internet itu
murah-murahan gitu. Jadi menurut saya positif ya dari tadi konsolidasi industri tersebut. Oke, menarik sekali Bu Dian. Apalagi nanti kita mau menyinggung soal belanja modal atau capex, dimana kan kita tahu bahwa Telkom ini bisa selalu saja menjadi motor penggerak untuk infrastruktur digital nasional. Tapi kita tahan dulu untuk pertanyaannya dan tentu jawabannya Bu Dian, karena kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Anda kembali menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Nanda Aprilia, dan masih bersama dengan kami di Menara Kompas, Direktur Utama Telkom Indonesia, Ibu Dian Siswarini. Bu, kita melanjutkan perbincangan yang tadi. Saya sudah menyinggung sebenarnya mengenai belanja modal ataupun capex, di mana Telkom kan bisa selalu saja menjadi motor penggerak infrastruktur untuk digital nasional. Meskipun kalau kita melihat data, Ibu, kita melihat data saat ini di layar mengenai kinerja Telkom Indonesia kuartal pertama 2026, pendapatan 37,2 triliun, kemudian laba bersihnya di 4,2 triliun, dan margin bersihnya 11,7%. Nah, bagaimana sebenarnya pertanyaannya adalah komitmen dari Bu Dian sendiri untuk bisa memastikan bahwa setiap investasi infrastruktur ini bisa berjalan efisien, tapi juga bisa memberikan dampak sosial ekonomi untuk masyarakat. Ya. Memang ya, kalau operator telekomunikasi itu selalu perlu investasi terus-terusan gitu ya. Jadi kalau kita berhenti investasi itu artinya killing us softly gitu ya, killing it softly gitu. Jadi memang harus terus berinvestasi, mengembangkan infrastruktur seperti itu. Jadi urusan capex ini memang komitmen yang utama dari Telkom Group ya, untuk mengembangkan infrastruktur kami, bukan saja untuk di dalam negeri dan bukan saja untuk area-area yang menguntungkan, misalnya hanya Jawa saja atau Sumatera saja, tapi kami juga mengembangkan infrastruktur ini sampai ke pelosok, bahkan sampai daerah-daerah timur seperti Papua gitu ya. Dan bukan saja infrastruktur tersebut untuk kepentingan dalam negeri, tapi bagaimana infrastruktur tersebut bisa menghubungkan Indonesia dengan dunia luar. Ya, contohnya baru-baru ini kami baru saja meresmikan submarine cable atau kabel bawah laut yang menghubungkan antara Batam dengan Singapura, dan juga sebelumnya yang menghubungkan Papua dengan Papua Nugini, gitu ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa negara-negara tetangga itu juga masih percaya untuk berinvestasi bersama dengan kami, membangun infrastruktur tersebut, gitu ya. Itu kan artinya masih ada optimisme gitu ya, bahwa infrastruktur ini memang akan menghasilkan nilai tambah. Ya, bukan saja bagi bisnis Telkom, tetapi juga akan memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan tentu saja bisnis ya, pengguna dari infrastruktur tersebut. Menarik sekali Bu Dian. Nah, berarti kalau melihat sekarang ini di tengah penuh tantangan makroekonomi, kan Telkom selalu saja untuk bisa menjaga fundamentalnya, fundamental bisnisnya, dan juga arus kasnya yang kuat sampai dengan sukses. Tadi sudah disinggung oleh Bu Dian sendiri bahwa bisa membagikan dividen. Kalau saya katakan adalah dividen yang jumbo, Bu Dian. Terbesar sepanjang sejarah. Nah, itu dia Bu Dian. Sebenarnya apa resepnya, khususnya efisiensi operasional atau cost management yang Bu Dian terapkan di internal? Ya, jadi memang urusan efisiensi ini menjadi masalah yang utama, apalagi sekarang dalam kondisi yang memang misalnya karena rupiah yang terdepresiasi, padahal secara tadi capex itu kan kebanyakan dolar ya. Jadi urusan efisiensi ini menjadi istilahnya wajib begitu ya. Wajib untuk diterapkan di semua lini Telkom, di semua fungsi Telkom, di semua anak perusahaan. Wajib itu hukumnya. Nah, bagaimana itu diterapkan? Tentu prinsipnya kalau efisiensi itu bukan cuma cost cutting. Jadi bukan kita tuh potong aja nih cost di sini, tapi sebenarnya untuk memastikan bahwa setiap uang yang keluar, baik itu untuk capex maupun opex, itu returnnya itu jelas, gitu ya, returnnya jelas. Jadi business case itu harus jelas, return yang dihasilkan, untuk apa, dampaknya bagaimana, dan sebagainya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat stepnya adalah yang pertama dari segi skala prioritas. Mana sih ya pocket ya yang harus diberikan investasi yang memang
paling nantinya memberikan dampak yang terbesar ya dari skala prioritas gitu. Dan tentu saja sebagai Telkom ya, kami itu bukan hanya istilahnya hanya dari sisi keuntungan, tetapi juga dari impactnya terhadap negara ya. Betul. Karena kan kami badan usaha milik negara gitu ya. Jadi tadi yang cuan itu bukan cuma cuan saja gitu ya, tapi ada sisi lain. Karena kami juga kan agent of development untuk negara gitu ya. Dari sisi lain manfaatnya apa untuk negara? Tadi contohnya kenapa kami itu menggelar kabel atau infrastruktur sampai Papua ya, walaupun mungkin yang lain belum sampai ke sana, tapi untuk Telkom itu adalah menjadi sesuatu yang memang keharusan ya, karena tadi kami juga harus memastikan bahwa infrastruktur ini dirasakan atau bisa dirasakan manfaatnya untuk semua orang dimanapun mereka berada gitu ya. Balik lagi bukan cuma di Jawa atau di Jakarta, seluruh, tapi juga di pelosok-pelosok, seluruh pelosok di Indonesia. Ya, betul. Menarik. Nah, karena kita masih melihat ada data yang terpampang di layar, saya akan kembalikan untuk melihat bagaimana kuartal pertama 2026 untuk Telkom Indonesia, Budian. Ini untuk kuartal pertama, tapi bagaimana untuk proyeksi sampai dengan akhir tahun? Oke. Nah, kalau saya masih optimis ya, walaupun dengan mungkin situasi dunia yang mungkin belum karena salah satu tantangan gitu ya. Telkom kan kurs rupiah. Ya, betul. Tapi saya masih optimis karena apa? Industri telekomunikasi ini termasuk industri yang robust, ya, tidak mudah goyah karena internet itu kan sekarang sudah merupakan kebutuhan primer ya. Pasti Mbak Nanda juga tidak bisa hidup tanpa internet. Kita semua ya. Dan kebutuhan akan internet itu selalu meningkat dari waktu ke waktu. Ya, kebutuhan internet selalu meningkat, dan sekarang internet itu kan digunakan tidak saja untuk mendapatkan informasi, tapi untuk melakukan segala kegiatan ya, belajar, berdagang, berkomunikasi, semuanya ya, sehingga demand tersebut itu masih sangat positif, baik itu dari segmen B2C maupun dari segmen B2B. Ya, jadi untuk tahun ini tadi pertanyaannya, kami masih memproyeksikan bahwa bisnis Telkom keseluruhan itu masih tumbuh positif ya. Kemudian EBITDA margin itu bisa di atas 50% ya, dan tentunya net income dan juga cash yang di-generate dari operation itu bisa lebih meningkat lagi. Tadi sudah dijelaskan mengenai strategi yang lain ataupun pilar mengenai Telkom 30 begitu ya. Tapi sekarang saya mau spesifik bertanya mengenai dari sosok Bu Dian sendiri. Kita tahu bahwa Bu Dian ini merupakan perempuan pertama yang duduk di kursi direktur utama Telkom Indonesia, Bu Dian. Dan kita juga tahu bahwa Bu Dian juga punya rekam jejak yang cukup panjang untuknya di sektor swasta sebelumnya. Dan sebenarnya pertanyaannya begini, bagaimana Bu Dian menyelaraskan cara kerja atau kegesitan ketika Bu Dian berada di sektor swasta dengan saat ini budaya kerja BUMN? Sektor swasta maupun sektor BUMN ini mempunyai karakteristik masing-masing. Gitu ya, karakteristik masing-masing. Nah, kalau di BUMN ini biasanya governance itu sangat ketat gitu ya. Penuh dengan proses dan policy berlapis-lapis. Karena kan kita harus memastikan bahwa bisnis yang dilakukan itu aman. Ya, harus memastikan bisnis itu aman. Jadi prioritas pertama ini aman nggak ya gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang karena kehati-hatian tersebut, decision making prosesnya menjadi jauh lebih lambat dibandingkan dengan swasta yang lebih agile tadi ya. Jadi ini bagaimana memadukan ya bahwa kita tuh harus tetap prudent di dalam koridor governance, tetapi decision making proses itu bisa cepat. Ya, dan kita bisa agile. Karena kalau nggak agile, ini opportunity ini bisa hilang begitu saja. Ya, bisa hilangkan opportunity itu datangnya kita nggak tahu kapan. Ya, jadi bagaimana supaya kita tetap prudent tapi bisa lebih agile. Nah, menurut saya kuncinya di risk management. Gitu. Jadi ada beberapa aspek yang menurut kami ini risknya bisa lebih loose gitu ya. Bisa oke lah, we can take the risk gitu ya. Supaya tadi decision makingnya itu lebih cepat, tapi tentu ada hal-hal yang bener-bener nih ini kita nggak bisa apa istilahnya
nggak bisa lebih Bisa lincah di-skip. karena ada beberapa hal yang memang Harus diperhatikan. harus kita perhatikan. Gitu. Jadi menurut saya kuncinya risk management supaya tadi bagaimana dari sisi governance-nya masih terjaga, tetapi agility juga masih bisa diterapkan. Oke, kalau Bu Dian sendiri kan kita kenal sebagai sosok yang memang vokal ya Bu, dari dulu bahkan, apalagi pas masih di sektor swasta begitu ya Bu Dian. Nah, Bu Dian juga sering sekali mendorong perempuan untuk bisa berada di industri digital atau teknologi. Nah, pertanyaannya, mungkin ada pendekatan ataupun program yang mungkin Ibu Dian buat, khususnya yang mungkin Bu Dian bawa itu ke Telkom, sampai dengan melahirkan banyak talenta lebih lagi untuk perempuan di level lebih strategis mungkin, Bu Dian? Ya, ini Mbak Ananda ya, ini topik ini yang menurut saya sih, waduh, membuat saya sangat ini ya, bersemangat gitu ya. Itu dia. Karena menurut saya pemberdayaan perempuan itu bukan hanya masalah bahwa kita ini memberikan memberikan kesempatan atau dalam hal meningkatkan partisipasi atau persamaan, tapi menurut saya pemberdayaan perempuan ini masalah ekonomi. Ya, business case-nya jelas, IRR-nya itu positif gitu ya, business case-nya jelas. Jadi ini sebenarnya masalah ekonomi, bahwa kalau kita mempunyai peran perempuan yang lebih meningkat, economic value itu meningkat. Gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah banyak surveinya, ya, dari konsultan ternama bahwa kalau misalnya di korporasi di dalam C-levelnya itu ada perempuan, itu biasanya meningkatkan net income, ya, di pemerintahan dan sebagainya. Tetapi menurut saya ini tuh tidak cukup dengan encouragement, tidak cukup bahwa kita tuh ayo kita tingkatkan nih pemberdayaan perempuan, tapi menurut saya harus dimasukkan ke dalam policy, aturan. Jadi misalnya kalau di perusahaan, kalau misalnya kita mau meningkatkan nih tingkat atau rasio perempuan di manajemen ya terhadap jumlah total manajemen, itu memang harus ada aturannya bahwa kita dalam proses rekrutmen atau dalam proses talent management itu kita harus masukkan rasio tersebut sebagai target, sebagai target. Jadi sebagai prinsip. Jadi misalnya pada saat kami itu rekrut orang atau juga promosi, tadi kriteria diversity, inklusi itu harus ada di dalam proses tersebut. Nah, itu dia sebenarnya pemaparan mengenai Telkom 30 dengan segala pilar, dan juga tentunya kita menjadi tahu bagaimana strategi perusahaan untuk menambah nilai tambah untuk pemegang saham sekaligus juga daya saing untuk saat ini. Terima kasih Bu Dian Siswarini, Direktur Utama Telkom Indonesia, sudah meluangkan waktu dan juga berbagi insight bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Ibu.